Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita sama-sama membaca Mazmur 91 ya, saudara-saudara. Bagi yang di rumah juga bisa mengikuti ya, dibuka aplikasi Alkitabnya dan kita baca Mazmur 91. Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Segala kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hari Tuhan. Bapa, berkati Tuhan umat-Mu yang pada hari ini datang untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Dari hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kita, Ibu Imelda Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Pembicara pada hari ini Tuhan, Ibu Gembala kami. Kuasai dia dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Beri dia dengan hikmat marifat Bapa. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau perkatakan Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang sedang melayani Tuhan di Mitra 10 Tuhan. Urapi dia Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam khotbahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk memberkati keluarga ini Tuhan, baik anak-anaknya Tuhan, Rara dan Syasya Tuhan. Terlebih lagi Rara Tuhan yang sedang mengenyam pendidikan di luar Tuhan. Jadikan dia menjadi garam dan terang Tuhan di tempat dia berada Bapak. Bapak urapi seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang sedang melayani-Mu Tuhan, ataupun yang sedang menjadi jemaat Bapak. Di dalam nama-Mu ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya sangat bersuka cita ada di tempat ini. Saat kemarin saya diminta untuk melayani tempat ini, hati saya sangat bersuka cita. Aku sangat merindukan Bapak Ibu di tempat ini. Baik Bapak Ibu, Tuhan juga senang jika kita merindukan Dia lebih lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan senang anak-anaknya bergirang karena Dia. Amin. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya sungguh suka cita di tempat ini. Saya ingin melompat, saya ingin berlari-lari. Tapi baik, kita akan tertib. Saya juga di sini akan bersama-sama dengan Bapak Ibu memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat di Pondok Gede ini adalah orang-orang yang sangat bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Hayo, pujilah
Tuhan Yesus dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan tempat Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Katakan sama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan tempat Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab kita adalah umat-umat pemenang di tempat ini. Amin. Kita percaya, kita imani bahwa kita adalah umat pemenangnya Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Mari terus memuliakan Tuhan dengan segala kekuatanmu. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Katakan lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia beri keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes! Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersyukur
di tempat ini, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya surga tertawa melihat anak-anak Tuhan bersuka cita di tempat ini, amin. Karena kita dengan Tuhan itu sangat dekat hubungannya. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan Tuhan. Dan kami boleh menyadari bahwa Engkau telah berkorban bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami mempunyai keberanian untuk berhadapan dengan Engkau Bapa kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau sangat sayang kepada kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarapatakaralabaralabaralabaralaba. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari saudaraku, lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku.
tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satupun yang terluput dari kita. Tiada satupun yang luput. Semua kami Engkau tebus Tuhan Yesus. Semua kami menerima karya kasih-Mu Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan puji kita yang menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku angkat jiwaku, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Betapa sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hiranamaya shikinama. Hiribiranama shikinama. Mari saudara, saya undang pelan-pelan bangkit berdiri dari tempat duduknya. Savior, you can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Father of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
kasih Tuhan. Engkau yang kalahkan maut demi kami. Engkau yang sediakan segala yang kami perlukan. Engkau yang perdamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami punya hubungan yang baik dengan Bapa saat ini. Hubungan yang intim, hubungan yang spesial. Dan kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, walaupun kami tidak berasal dari dunia ini, tapi kami tinggal di tengah-tengah dunia ini bersama dengan kuasa-Mu. Dan ini saatnya kami lebih lagi mau mengenal siapa diri kami di dalam Engkau Tuhan. Lewat pelayanan Yesus yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Beri kami hikmat Tuhan untuk berkata-kata di dalam roh-Mu. Dan beri telinga yang mendengar dan hati yang bersedia untuk dibentuk Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkuasa dan beracara. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih tim pujian. Fatih boleh tetap di tempat. Shalom semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Dan tema kita bulan ini adalah Ministry of Jesus. Ya, Ministry of Jesus itu adalah pelayanan Tuhan Yesus. Ya, baik anak-anak sekolah minggu boleh ke tempatnya bersama kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi. Kita mau belajar sepanjang bulan ini supaya kita tahu. Karena kita ini, Yesus katakan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari pekerjaannya Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita harus tahu apa rahasia di balik pelayanannya. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kita belajar dari apa yang pernah Tuhan Yesus kasih contoh bagi kita. Amin. Dan waktu saya belajar, wah banyak sekali yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Minggu lalu Pak Roy bilang, Yesus ngajarkan kita untuk teamwork. Ya, dia punya 12 murid dengan berbagai karakter ya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang hatinya melankolis, ya mellow seperti Yohanes ya, yang katanya dia adalah murid kesayangan. Ada yang lantang berbicara, ada yang masih ada sombongnya ya. Seperti Yakobus tanya, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu nanti gitu kan. Ada yang penuh dengan semangat dan sebagainya, tapi dia bisa bikin mereka jadi satu teamwork yang indah. Itulah Yesus kita. Dia juga mau tubuh Kristus saat ini seperti itu. Di dalam segala keadaan dan segala keterbatasan dan segala kelebihan kita dan berbagai karunia kita, semuanya dipakai menjadi sebuah tim seperti tubuh. Tangan berfungsi sebagai tangan, mata berfungsi sebagai mata ya. Semua kita berfungsi pada posisi kita masing-masing. Saya minta maaf kalau nanti pada saatnya saya harus membaca, saya mungkin buka masker karena berembun kacamatanya ya, jadi mengganggu. Jadi firman Tuhan harus tetap disampaikan. Saya percaya semua di sini pakai masker. Baik, dan kemudian Yesus juga ngajarkan doa. Itu saya paling suka tuh ya, belajar doa dari Yesus. Dan sebenarnya tadinya saya berpikir saya mau bawa doa gitu ya. Tapi waktu saya doain, Tuhan bilang, kamu bawa tentang sebuah pelayanan yang unik, yang jarang sekali terekspos, yang jarang diketahui bahwa ini adalah satu jenis pelayanan yang aku ajarkan. Namun seringkali dilupakan dan tidak banyak yang dapat menyimpulkannya gitu ya. Yaitu tentang wanita. Makanya saya dress wanita dong ya. Masa dress ini pakai jeans dan belel gitu ya, atau jaket gitu kan, wanita. Saya mau, bukan berarti hari ini pria boleh pulang, tidak ya. Tapi ketika kita tahu siapa sebenarnya wanita, karena kita hidup berdampingan dengan wanita ya, para pria. Jadi engkau juga tahu bagaimana untuk ikut membangun tubuh Kristus bersama dengan para wanita.
dan tahu menempatkan wanita itu pada posisinya seturut dengan karunia Roh Kudus yang ada di dalam dia. Karena ya, Kejadian 1 ayat 26 katakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan seturut dengan kita. Itu Allah yang katakan, dia Tritunggal, makanya katanya kita ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah. Nah, kebetulan tanggal 8 Maret kemarin kita peringatin secara internasional International Women's Day ya. Jadi pas banget. Sebenarnya saya pikir nanti kalau bukan saya, tapi tertarik banget mau nyampaikan tentang doa Tuhan gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan, pembicara wanita cuman kamu. Masa terus next week laki-laki yang bawain tentang wanita, kan gak mungkin gitu kan ya. Sebelum saya wanita jadi saya harus bawakan. Oke, kita siap ya mau dengarkan firman Tuhan. Ya slide ini seperti tadi saya katakan, ini Yesus juga ternyata ya, dia itu pelayanannya itu adalah memulihkan kaum wanita. Kenapa? Kenapa wanita harus dipulihkan? Jadi gini, sebenarnya waktu Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel, dia itu tidak pernah membuat posisi wanita jadi sedemikian rendahnya ya, dan sedemikian hinanya, bahkan dijadikan warga kelas, bukan kelas 2 lagi, kelas sekian, karena kadang-kadang wanita itu lebih rendah daripada properti ya. Dan semua ini akibat secara terakumulasi berabad-abad ya, di kalangan orang Israel terjadi suatu tradisi tata budaya yang bercampur dengan hukum Taurat, sehingga akhirnya semakin hari posisi wanita itu semakin merosot dan merosot. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang terjadi di antara kaum bangsa Yahudi ya. Dan Yesus melihat ini udah enggak benar. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini ya, sebenarnya dia itu sedang mengembalikan segala sesuatu pada posisinya. Makanya dia katakan, aku datang bukan untuk melenyapkan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Kenapa harus Yesus yang genapin? Yang pertama karena kita udah jelas gak sanggup menggenapinya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita juga menerima kebenaran dari perbuatan Yesus. Berarti kita juga menggenapi hukum Taurat. Yang kedua, karena begitu banyaknya tercemarnya hukum Taurat ini, hukum yang Tuhan Allah sendiri ciptakan. Jadi Yesus mau kembalikan ke basicnya. Hukum Taurat itu maksudnya adalah melakukan dengan hati karena hubungan dengan Allah. Bukan melakukan supaya terlihat orang. Bukan melakukan supaya posisi tinggi di antara yang lain, supaya dia dapat condemn yang lain, dia dapat menuduh yang lain, bukan. Jadi Yesus kembalikan pada posisinya, ya. Kita lihat di sini Kejadian 2 ayat 8, Allah telah berfirman, tidak baik kalau wanita itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Artinya dari sejak semula Allah menciptakan Adam dan Hawa, pria dan wanita itu sepadan. Enggak ada yang lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu. Ini setelah mereka jatuh dalam berdosa ya. Hukuman atas wanita. Dikatakan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ya, sama ya. Pria juga dihukum akan berkeringat, berpeluh, berjerih lelah ya atas tanah yang dia kerjakan. Dan kemudian apa? Namun engkau akan berahi kepada suamimu ya, dan ia akan berkuasa atasmu. Inilah yang seringkali menjadi alat ya bagi orang-orang, bukan hanya kaum Yahudi sebenarnya, bukan hanya orang Israel,
Tapi bangsa-bangsa lain, penduduk dunia ini, sampai sekarang kita bisa lihat sisa-sisanya ya. Kaum wanita itu banyak yang terpinggirkan. Wanita itu di belakang. Wanita itu lemah. Wanita itu bodoh. Ya, itu yang terjadi. Dan itu juga yang terjadi atas orang Yahudi, orang Israel. Ini adalah sebuah penyelewengan dari hukum Taurat, hukumnya Allah. Itu yang Yesus mau kembalikan kepada posisinya. Maksud Yesus apa? Supaya gereja Tuhan berfungsi dengan semestinya. Wanita harus ada pada posisi mereka yang sebenarnya yang Yesus maksud. Nah, dia akan berkuasa atasmu. Siapa yang akan berkuasa atas wanita itu? Suaminya. Artinya bukan laki-laki lain. Kenapa wanita dijadikan harus tunduk kepada suami dan suami jadi kepala? Karena yang awal membawa dosa itu wanita. Ya wajar hukumannya begitu ya kan. Dia yang menawarkan buah itu kepada Adam. Akhirnya dia harus tunduk kepada suaminya. Tapi dia tunduk kepada suaminya, bukan kepada suami orang lain, saudara. Yang terjadi di masyarakat ya pada saat itu dan sampai sekarang kita bisa lihat juga, yang terjadi adalah apa? Wanita harus menjadi warga kelas sekian dan semua pria berkuasa atasnya. Udah beda banget saudara. Melenceng sekali. Nah ini yang Yesus kembalikan. Ya, oke, next slide. Bolehkah saya buka? Udah ngap. Puji Tuhan. Tuhan kasih oksigen yang gratis. Nah ini dia posisi wanita. Oke, saya buka slide saya di sini biar saya nggak perlu dangak-dangak ke sana ya. Ya. Posisi wanita. Pada saat itu, di tradisi Yahudi, yang semakin hari semakin degradasi ya. Yang pertama, wanita punya peran kecil atau tanpa otoritas. Yang kedua, dia terkurung di rumah ya. Ini gambarnya, ini adalah alis dan bulu mata idaman saya ya. Bercanda, jangan terlalu tegang ya. Kita belajar sama Tuhan Yesus tuh enak belajar ya. Kemudian yang ketiga, dia dianggap rendah, lebih rendah daripada pria. Padahal Tuhan tidak pernah bermaksud seperti itu. Yang Tuhan katakan, pria itu, suamimu itu akan berkuasa atas istrinya, bukan atas wanita lain. Ya, nah next, di bawah otoritas pria secara umum. Jadi bukan suaminya, tapi dia ada di bawah otoritas semua pria gitu. Dan semua wanita, dia sudah menikah, belum menikah, atau akan menikah pun dia berada di bawah otoritas semua pria. Nah ini udah keliru ya. Yang kelima, dia tidak diizinkan bersaksi di persidangan, di pengadilan. Kenapa? Karena dianggap tidak setia. Ya. Dan kemudian keenam, di luar rumah mereka harus pakai kerudung. Oke. Ketujuh, orang Yahudi kelas 2 dikecualikan dari penyembahan dan pengajaran. Artinya mereka nggak boleh diajar, mereka nggak boleh dididik, dan mereka nggak boleh belajar, dan mereka nggak boleh mengajar. Dan mereka tidak boleh duduk di kaki rabi. Ingat siapa yang duduk di kaki rabinya? Maria. Ini sebenarnya aturan mana Bu? Kok bisa tiba-tiba begini? Ini kumulatif ya. Jadi berabad-abad lamanya. Kemudian akhirnya tradisi itu bercampur dengan hukum yang Allah berikan dan akhirnya melenceng. Distorsinya jauh. Makanya Yesus kembalikan. Kemudian yang ke-8, tidak diizinkan menceraikan suaminya, tapi dapat diceraikan dengan alasan apapun. Mulai dari bikin makanan gosong boleh diceraikan. Ya, saya udah berapa kali bikin gosong ya. Ketahuan lagi sama Pak Roy. Gimana tuh kalau saya hidup pada saat itu? Gak karuan udah ya, sampai berzina. Jadi kalau berzina, perempuan dianggap berzina, laki-laki tidak. Kenapa? Karena perempuan yang berdosa, laki-laki tidak. Ya, itu bisa kita lihat kejadian mana? Waktu perempuan pelacur itu dibawa, tapi laki-lakinya gak dibawa saudara.
Mana laki-lakinya? Nah waktu Yesus ngelihat seperti itu kan Yesus bilang, siapa yang berdosa, yang tidak berdosa lempar batu. Gak ada yang lempar batu karena semuanya laki-laki. Karena semuanya mereka juga pernah melakukan dosa dan mereka sadar. Dan Tuhan Yesus mau bukakan mata mereka bahwa yang berdosa bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Sama. Oke, dan butuh Kristus, butuh juru selamat. Next. Yesus memulihkan wanita. Ini kalau saya sempat ceritakan semuanya oke. Saya berusaha, tapi kalau enggak kita skip ya. Yang pertama, Yesus tidak takut akan keberadaan mereka yang najis. Ya, ini dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke, saya bantu ya Markus 5. Ini cerita tentang siapa? Perempuan pendarahan 12 tahun. Dia datang kepada Yesus, tapi tidak dari arah depan. Kenapa? Dia dari belakang Yesus. Nanti saudara baca ya di rumah ya. Karena ini sudah sering diceritakan juga di atas mimbar, jadi pasti hafal ya. Dia datang dari belakangnya Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu ya, memang sesuai dengan hukum Taurat Musa ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pelayanan Yesus untuk memulihkan wanita dari keadaan mereka akibat dari tradisi, bukan dari Taurat Musa, bukan. Kalau saudara baca Taurat Musa, wanita posisinya nggak seperti itu. Ya, memang di Taurat Musa dikatakan kalau wanita sedang pendarahan ya atau menstruasi, dia dalam keadaan najis dan tidak boleh menyentuh orang lain, khususnya pria ya. Dan dia kalau dia sentuh dianggap orang itu najis juga gitu. Makanya wanita ini mungkin pada saat itu kalau orang pendarahan itu ada bajunya sendiri atau ketahuan. Mungkin pada saat itu kain untuk pembalut itu tidak begitu baik sehingga kadang-kadang pendarahannya kelihatan. Jadi dia berpikir kalau aku nyamperin Yesus dari depan, Yesus pasti nyingkir. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, menyempurnakannya, melakukannya dengan sempurna, dan gak mungkin Yesus mendekati wanita yang pendarahan karena itu sudah melanggar hukum Taurat. Jadi dia datang dari belakang, saudara, gak kelihatan nama Yesus. Artinya kalau dia menjamah Yesus, Yesus gak salah dong karena dia datang dari belakang. Yesus gak bermaksud untuk menghampiri dia yang sedang najis ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia jamah jubah Yesus, dia sembuh. Saudara, seseorang ketika dia sedang najis dan dia menjamah seseorang yang tidak najis, maka orang itu menjadi najis. Tetapi keadaannya pada saat itu, dia najis, dia jamah Yesus, dia menjadi tidak najis. Artinya Yesus juga tidak najis, saudara. Itu hebatnya, ya. Itu luar biasanya dan Yesus katakan kepada wanita itu, engkau imanmu sungguh luar biasa, engkau sudah sembuh, pulanglah dengan damai. Go in peace, artinya apa? Yesus bilang gini, aku gak akan memperkarakan engkau ke Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah pengadilan agama orang Yahudi pada saat kerajaan Romawi sedang menjajah mereka. Itu Sanhedrin, dan para Sanhedrin itu adalah orang-orang Yahudi sendiri yang diangkat oleh kerajaan Romawi. Dan itu persidangan pengadilan. Yesus juga waktu itu berhadapan dengan Sanhedrin. Jadi kalau ada pelanggaran hukum Taurat itu harus dihadapkan ke Sanhedrin. Tapi Yesus bilang apa? Pergi dengan damai. Go in peace. Aku gak memperkarakan kamu ke Sanhedrin. Karena apa? Karena dia tahir. Karena imannya dia tahir. Itu yang terjadi, saudara. Yesus mau bilang apa sih lewat kejadian ini sebenarnya? Yesus mau bilang gini, kalau ada pria yang najis, baca hukum Taurat juga, pria juga ada ketika leleran air maninya tumpah itu juga disebut najis. Kalau ada pria yang najis, yang waktu itu tangannya penuh dengan kusta juga Yesus sembuhkan, Yesus katakan, aku juga menyembuhkan wanita yang najis. Jadi Yesus mau kasih tahu, pria najis aku sembuhkan, wanita najis pun aku sembuhkan. Buat aku, pria, wanita sama-sama aku layani, aku sembuhkan, aku posisikan pada posisi yang sama. Karena kerajaan Allah tidak mengenal pria atau wanita.
Hanya masalahnya dalam hal apa? Tadi itu, yang hukuman itu, ketika engkau berumah tangga, ya, istri harus tunduk kepada suami. Maksudnya kenapa? Supaya ada keteraturan karena Roh Kudus itu tertib, teratur. Itu sebabnya penghukuman itu juga untuk menertibkan keluarga. Maksud Tuhan apa? Supaya keluarga-keluarga Kristen ini menjadi keluarga yang tertib, yang teratur, ya, yang terorganisir. Karena Roh Kudus itu teratur. Nah, nanti kita lihat apakah perempuan itu boleh bicara. Karena kalau saudara baca di 1 Korintus 14, 1 Timotius pasal 3, 2 dan 3, perempuan disuruh diam saudara di tengah-tengah perkumpulan. Saya turun kalau gitu ya saudara ya. Jadi digantikan sama Pak Lumban. Saudara, ini yang Yesus kembalikan, nanti kita akan baca. Apakah seorang wanita boleh berbicara, boleh berkhotbah? Kenapa ada ayat itu? Ya, banyak orang bertanya seperti itu. Kita lihat lagi. Next, Yesus berbicara kepada wanita dari bangsa lain. Siapa itu? Wanita di sumur Yakub, seorang Samaria, pelakor. Dan Yesus bongkar. Kamu 5 kali kawin, cerai hidup maupun cerai mati, ya pokoknya 5 kali. Dan suami yang ada padamu itu bukan suamimu, itu suaminya orang lain. Yesus mau bilang apa? Yesus pulihkan hubungan, relationship antara wanita itu dengan Bapa, dengan dia. Karena Yesus katakan kamu akan menyembah di dalam roh. Bukan masalah statusmu, bukan masalah keadaan perjinahanmu. Tapi engkau ketika engkau percaya, engkau menyembah Allah di dalam roh, maka engkau diampuni. Dan wanita itu menjadi apa? Menjadi evangelis pertama yang begitu berapi-api, bersemangat, menyala-nyala beritakan Injil. Dia katakan ke kota-kota, ke desa-desa, dia lari. Dia katakan, aku melihat Mesias. Aku bertemu dengan Mesias. Dia itu Mesias. Dia penginjil pertama wanita. Maksud Yesus apa? Yesus mau pakai bukan hanya pria di dalam pelayanan. Untuk memberitakan Injil, bukan hanya pria, bukan hanya murid-murid, tapi juga wanita. Yesus mau pakai bukan hanya pria yang statusnya buruk di tengah-tengah masyarakat kemudian dipulihkan dan kemudian menjadi murid, bukan. Tapi wanita yang buruk, pelakor juga Yesus angkat dan menjadi evangelis. Yesus katakan aku pulihkan pria, aku pulihkan juga wanita. Karena mereka sama, putra putri Abraham. Next, yang ketiga, Yesus menyembuhkan anak perempuan seorang wanita Kanaan, Sirofenesia. Dia artinya non-Yahudi, bangsa-bangsa Gentiles. Yang dia katakan kalau anjing, ya, aku gak akan berikan roti, kata Yesus. Ya, maksudnya aku gak akan menyembuhkan orang-orang di luar dari kaum Yahudi. Kenapa? Karena itu bukan bagianku. Aku datang untuk bangsa ini. Tugas Yesus ya tugas Yesus. Nanti untuk bangsa-bangsa itu murid-muridku. Maksud Yesus itu. Makanya Yesus katakan, ya, roti untuk anak-anak gak akan dikasih kepada anjing. Tapi wanita itu katakan apa? Anjing juga makan remah-remah. Dengan imannya yang begitu dahsyat luar biasa. Dia mungkin pernah dengar tentang berita keselamatan yang akan dibawa seorang Mesias kepada kaum Yahudi. Dan dia sadar dia bukan kaum Yahudi, dia anjing, saudara. Itu hina sekali pada saat itu. Tapi dengan imannya yang begitu luar biasa besar, dan Yesus katakan, aku gak pernah ketemu iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Dan yang terjadi adalah iman sebesar itu ditemukan di non-Yahudi gitu. Dan wanita itu katakan anjing juga makan remah-remah. Artinya kalau ada refleksi kesembuhan itu, barang secercah aja, kasih buat anakku yang kesurupan ini, yang keterikatan roh jahat. Besar sekali imannya, padahal dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudara. Yesus mau bilang apa?
Yesus mau bilang bahwa bukan hanya laki-laki ya yang punya iman yang begitu besar dari kalangan non-Yahudi. Saudara ingat siapa laki-laki itu? Seorang perwira. Dia seorang perwira yang sangat percaya. Dan dia bilang sama Yesus, kau bicara satu kata saja, maka anak buahku ini sembuh. Nggak perlu datang. Yesus bilang apa? Nggak ada iman sebesar ini aku temukan di kalangan orang Israel. 2 kali Yesus puji iman. Iman perempuan Sirofenisia dan iman perwira. Artinya apa? Yesus mau bilang, iman sebesar itu tidak hanya ditemukan di kalangan pria, tapi juga wanita punya iman yang sangat besar. Next, yang keempat, Yesus mengajar murid-murid wanita. Ya, itu tadi, Maria. Yesus datang ke rumah sahabatnya Maria dan Marta, dia duduk, Maria duduk di kakinya mendengarkan. Marta itu marah, kenapa? Karena apa yang dilakukan Maria itu selain tidak membantu dia, juga tidak diperbolehkan secara tradisi Yahudi. Perempuan duduk di kaki rabi. Yang boleh duduk di kaki rabi hanya laki-laki. Itu sebabnya Marta marah. Tapi Yesus katakan dia udah milih yang terbaik. Dan Yesus mengajar Maria sampai Maria dapat revelation. Dan dia meminyaki kaki Yesus sebelum kematiannya. Bayangin, dia yang menggenapi, saudara, nubuatan bahwa Yesus akan diminyaki sebelum kematiannya. Dan Yesus bilang apa? Ingat perempuan ini. Kalau engkau ingat aku, ingat perempuan ini. Yesus maksudkan, aku mau mengajar bukan hanya pria, aku datang ke dunia bukan cuma mengajar kaum pria, bukan hanya ke-12 murid, tapi aku punya sahabat-sahabat wanita yang aku ajarkan, yang aku didik, yang kemudian nanti saudara akan lihat mereka melayani Yesus dan murid-murid. Saudara, Yesus punya 12 murid yang meninggalkan pekerjaan sekuler mereka dan mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, pelayanan. Saudara tahu, pelayanan itu butuh duit, saudara, ya, butuh dana, butuh uang. Artinya ada 13 orang full timer, bayangin. Kalau satu orang full timer mungkin gajinya, katakanlah UMR 5 jutaan ya. Ini 13 orang full timer, jalan gak kerja, cuman beritakan Injil. Butuh support, saudara. Nanti kita baca, para wanita ini adalah wanita-wanita yang mensupport pelayanan Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena yang pernah dilepaskan dari 7 roh jahat. Kemudian ada Susana dan Johana. Susana atau Johana gitu, itu bendaharanya Herodes. Ngikut Yesus dan melayani Yesus, itu dididik sama Yesus. Yesus bilang, aku juga mendidik wanita, memperlengkapi mereka. Supaya mereka juga bekerja untuk kerajaan Allah. Mereka juga mengajar seturut dengan karunia Roh Kudus yang ada pada mereka. Mereka memperlengkapi tubuh Kristus, itu maksud Yesus. Di sini bukan masalah ego, saudara. Bukan masalah saya perempuan jadi saya harus perjuangkan dong kesetaraan, bukan. Kesetaraan dong, kesetaraan, bukan masalah ego, saudara. Tapi masalah memposisikan diri di dalam tubuh Kristus seturut dengan karuniamu. Dan berguna, dan bermanfaat, dan menjadi garam, menjadi terang, saudara. Berfungsi seperti Tuhan dari sejak semula menciptakan engkau. Jadi para pria juga harus dengar ini, kenapa? Supaya ketika tahu karunia dari istrinya, dukung, ya, support, arahkan, tahu mendoakan istrinya. Kalau saya ada di sini sekarang, saudara, ini karena Pak Roy yang suruh saya di sini. Ya. Saya dijadwal juga, Pak Roy yang jadwal saya, saudara. Saya bukan maksa dia untuk jadwal saya. Waktu saya ketemu sama Pak Roy, kami pelayanan. Saya sudah di atas mimbar, saya worship leader. Saya nyanyi terus. Sampai suatu saat, waktu kami di Cibubur, Pak Roy bilang, kamu jangan jadi worship leader lagi.
stop. Berat buat saya saudara. Karena di situ rasanya api saya di situ gitu ya. Beberapa teman saya ceritain tuh ya, curhat-curhat gitu ya. Tapi kembali lagi yang tadi itu saudara, Kejadian 1. Katakan apa? Dia akan berkuasa atasmu. Suamiku berkuasa atasku. Jadi dia bilang apa? Aku nurut. Sebagai istrinya. Saya tidak nurut kalau Pak Lumban yang nyuruh saya. Dia bukan suami saya. Itu dia saudara. Ya, mau saya setinggi apa, sepintar apa, Pak Roy bilang kamu jangan naik sana. Saya nggak naik saudara. Itu dia. Ya, itu artinya yang Yesus mau posisikan kembali itu di situ. Next. Itu yang kelima, Yesus, nah ini dia, Yesus menyembuhkan seorang wanita dalam rumah ibadat. Ini saya mau bacakan ayatnya, boleh slide selanjutnya, nanti ke-6 dan ke-7 kita lanjutin. Dan seterusnya ya, boleh slide selanjutnya. Oh saya di sini enggak, ya. Ini dari Lukas 13, ini seorang wanita yang bungkuk 18 tahun. Saudara, kalau saudara tahu sinagog ya, kita baca deh. Lukas 13 ayat 10 sampai 13 gini. Saya nggak bisa baca di sini, tiba-tiba hang ya. Sinyal internetnya jelek. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Rumah ibadat itu namanya sinagog ya saudara ya. Di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara tahu sinagog? Sinagog itu adalah sebuah rumah ibadat mungkin seperti ini, tapi ada sekat di belakang untuk kaum wanita. Mereka tidak boleh dididik, tidak boleh bicara, tidak boleh berhadapan tatap muka dengan rabi yang sedang mengajar. Mereka hanya di ruangan itu mendengar. Mereka nggak bisa interaksi, tapi mereka hanya di ruangan itu dan tertutup. Tidak boleh bersatu dengan ruangan para pria. Karena mereka gak boleh berpapasan dan gak boleh bersentuhan dengan pria. Waktu Yesus ngajar di sinagog itu, entah bagaimana caranya, Yesus melihat perempuan bungkuk itu. Ya, dan kemudian dia bilang gini, ketika Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil. Yesus manggil, perempuan bungkuk, mungkin itu ya. Namanya saya gak tahu, karena gak disebut ya. Saya gak ada pada saat itu, di tempat itu, karena saya belum lahir ya saudara. Santai saudara, jangan ngantuk ya. Jadi Yesus panggil perempuan itu, ayo sini, bayangin saudara. Maju ke depan, bayangin kalau saudara seorang perempuan yang bungkuk itu. Dipanggil sama Yesus, Rabi. Di tengah-tengah kerumunan umat. Dan dia harus melewati para pria, barisan para pria. Untuk dapat sampai kepada Yesus. Dengan punggungnya yang mungkin 180 derajat. 90 derajat ya saudara, salah, 180 mah kebalik gini. 90 ya saudara. Malu saudara, dipanggil. Itu sesuatu yang memalukan pada saat itu. Tapi apa? Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga dia berdiri. Wanita itu sembuh, kenapa? Dia juga gak minta Yesus sembuhkan. Kalau orang-orang lain ya minta disembuhkan, Yesus, Bartimeus berseru-seru, Yesus anak Daud sembuhkan aku, Yesus biar aku melihat. Dia minta, tapi perempuan ini gak minta saudara. Cuman Yesus panggil. Dan pada saat dia berjalan di tengah-tengah jemaat yang para pria itu, dia menghampiri Yesus, Yesus jamah, dia sembuh. Kok bisa sembuh? Saudara, untuk melalui barisan para pria itu butuh iman saudara. Dan imannya itulah yang menyembuhkan saudara. Ya, makanya Yesus jamah aja dia sembuh. Saudara, Yesus waktu berjalan di muka bumi, dia beritakan Injil kerajaan Allah. Banyak orang sembuh, kita heran. Orang itu belum lahir baru bu, belum dipenuhi Roh Kudus, nggak ada kuasa Roh Kudus di dalam mereka, tapi mereka kok bisa sembuh ya? Pertanyaan kan? Kenapa saudara bisa sembuh? Saudara, waktu Yesus datang berjalan di muka bumi, dia beritakan Injil kerajaan Allah. Waktu Injil kerajaan Allah diberitakan, ya, Injil kerajaan Allah itu di sana tidak ada sakit penyakit. Jadi saudara, di sana itu
kerajaan Allah itu adalah kesembuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah. Ya, persekutuan dengan Allah. Itu semua di dalam kerajaan Allah, itu diberitakan. Artinya mujizat itu langsung nyamper saudara ke setiap orang. Masalahnya nggak setiap orang sembuh, kenapa? Tergantung imannya. Jadi saudara, istilahnya begini, Yesus datang, dia beritakan Injil, dia sediakan keselamatan. Misalnya ini sebuah meja yang besar, dia siapkan, nih keselamatan buat kalian semua. Ayo terima, dia sebar. Masalahnya kalian mau terima enggak? Ada yang cuma diem aja, akhirnya keselamatan tuh jatuh, sia-sia. Dia enggak sembuh, dia enggak sehat, dia enggak pulih, ya kan? Nah, setiap orang yang beriman menangkap Injil kerajaan Allah itu sembuh. Itu dia saudara. Basilea, kerajaan Allah, itu sifatnya di sana, karakternya di sana, tidak ada sakit penyakit. Jadi waktu diberitakan, waktu saudara beritakan kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, di kantor, di sekolah, di lingkungan saudara, di keluarga saudara. Ketika ada orang yang menangkap dengan iman Injil kerajaan yang saudara beritakan, di sana ada kesembuhan, di sana ada pemulihan saudara. Itu yang terjadi saudara. Ya, jadi waktu perempuan itu datang dan next slide. Dia sembuh, kemudian apa yang terjadi? Ya, ayat 16. Sebelumnya itu para orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat marah. Masih banyak tempat lain dan hari lain, kenapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Mereka kesal banget, karena apa? Karena tradisi untuk menyembuhkan pada hari Sabat itu dilanggar. Sebenarnya memang hukum Musa katakan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat pada hari Sabat. Karena itu hari untuk beristirahat. Tapi bukan berarti akhirnya ditambahin dengan berbagai dalil-dalil lain yang memberatkan. Yang menjadi kuk bagi mereka. Akhirnya hari Sabat pun ada orang sakit, ada istilahnya keledainya masuk jurang, nggak bisa ditolong. Ada orang yang sekarat juga nggak bisa ditolong, kenapa Sabat? Bukan kembali kepada dasarnya, bukan kembali kepada apa maksud dari Taurat itu. Tetapi dilakukan dengan apa ya? Dengan cara-cara dan dicampur dengan tradisi manusia. Supaya bisa nunjuk ke orang lain yang salah. Nah tuh Bu, itu salah tuh hari Sabat lakukan kerja. Gitu loh, itu sifat manusia. Gua dong nih Sabat. Gitu. Jadi gitu ya, gimana sih ngomongnya? Ya, buat kebanggaan diri bahwa dia sanggup melakukannya. Dan keselamatan itu karena perbuatannya. Kesombongan rohani itu dia yang Yesus gak suka. Dan kemudian apa? Yesus jawabnya bagaimana? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena dia adalah keturunan Abraham? Nah di situ mereka diam. Mereka malu. Lawan-lawannya terdiam. Karena memang benar. Perempuan itu keturunan Abraham, dalam bahasa King James-nya dikatakan, bukankah dia daughter of our father Abraham? Bukankah dia juga putrinya Abraham? Ini pertama kali disebutkan di dalam Alkitab tentang putrinya Abraham. Kita ini putri-putrinya Abraham, amin. Putri-putrinya Bapak Abraham di dalam iman. Kita juga berhak. Artinya kenapa Yesus sebutkan? Artinya kalau keturunan Abraham itu berhak atas janji, berhak atas berkat. Yang dikatakan di Ulangan 28 itu berkat dan kutuk. Kamu menjadi kepala bukan ekor. Kamu menjadi berkat, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah semuanya. Itu juga bagian dari anak-anak perempuan, bukan hanya anak-anak laki-laki. Itu maksud Yesus. Next slide. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sorry belum selesai saudara. Ya kita nggak usah terlalu ini. Yesus mengampuni wanita berdosa. Ini tentang Maria yang meminyaki kaki Yesus ya. Next slide. Yesus mau ya diminyakin.
dijamah oleh perempuan berdosa. Terus Yesus menerima wanita dalam lingkaran orang terdekatnya. Tadi saya sudah sampaikan, ada Elizabeth, ada kalau saudara mau baca di Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ada Yohana, ada Susana, ya, ada beberapa wanita lagi yang melayani juga Paulus waktu itu, menyediakan rumah bagi persekutuannya Paulus. Next, ini Yesus mendemonstrasikan bahwa bukan hanya wanita yang melakukan kesalahan seksual, ya, perempuan perzina itu, yang perempuan dibawa, yang laki-laki mana? Emang dia berzina sendiri? Ya, yes, tadi udah kita baca. Terus sebagian besar dari mereka yang hadir dieksekusi wanita, lihat nih. Yesus mau kasih lihat, kalau kalian gak percaya dengan kesaksian seorang wanita di persidangan, wanita gak boleh bersaksi karena dianggap bukan setia. Dolak-dalik lidahnya. Yesus bilang apa? Yang mengikuti aku sampai ke kayu salib, wanita-wanita. Kemana para pria? Cuman ada satu Yohanes yang ngikutin, ya. Makanya Yesus bilang sama Yohanes, ini ibumu dari kayu salib. Karena Yohanes dekat sama Maria dan Maria lain, ya. Tapi yang ngikutin Yesus sampai saatnya dia meregang nyawa di kayu salib itu siapa? Wanita. Yesus mau kasih lihat nih, wanita yang kalian bilang gak setia. Mereka setia ikut aku sampai ke kayu salib. Next, ini Yesus menampakkan diri pertama kali kepada wanita. Kenapa saudara? Habis dia mati, dia bangkit. Pertama kali wanita. Satu, wanita itu setia. Tidak seperti yang dituduhkan kepada mereka. Yang kedua, Yesus mau bilang sama wanita, ingat Hawa, pada saat itu, di taman itu, dia jatuh dalam dosa karena makan buah itu. Dan dia berikan kepada suaminya dan akibatnya seisi dunia jatuh. Tapi di taman yang lain, Yesus bangkit dan tunjukkan diri kepada wanita. Dia bilang, aku pulihkan engkau. Aku pulihkan posisimu, engkau anak-anak putri-putri Abraham. Dan engkau berhak atas janji-janji yang diberikan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Engkau berperan di sana. Dan aku mau engkau turut mengambil bagian dan membangun tubuh Kristus. Engkau pulih, itu yang Yesus mau katakan. Terakhir saudara, yuk next kita mau tutup. Jangan sampai ada yang ketiduran saudara. Enggak apa-apa, biarkan. Apakah wanita harus diam dan tidak boleh mengajar? Kita lihat ini ayatnya, ya. Dari 1 Korintus 14, saya terus terang saudara, saya enggak sembunyikan saudara, ya. Nanti saudara pulang bertanya-tanya, ini kan perjanjian baru Bu, kan Paulus bilang enggak boleh ngomong. Saudara lihat bahasa aslinya, wanita, perempuan yang disebutkan itu adalah gune. Gune itu specially a wife, woman. Artinya Paulus mau bilang yang dia maksudkan di sini, yang nggak boleh ngomong itu adalah antara suami dengan istri. Istri nggak boleh ngambil otoritas, khususnya di tengah-tengah perkumpulan jemaat. Seakan-akan istri lebih berotoritas dari suaminya. Dia ngajarin suaminya. Saya dulu gitu saudara. Ya, saya dulu pernah dites saudara. Dites apa itu DSCA ya saudara, karakter. Itu saya udah punya anak, masih kecil mereka. Karena Pak Roy diangkat menjadi wakil gembala, saya dites, Pak Roy dites secara karakter. Dan karakter saya itu sangat dominan, kelewat batas. Artinya saya bahaya. Dan di situ saya belajar. Saya belajar untuk tundukkan diri kepada suami saya. Karena saya tahu ini kebenaran firman Tuhan. Saya mundur dari semua jabatan saya. Pak Roy suruh, kamu mundur dari sini, saya mundur saudara. Walaupun saya sangat berapi-api di situ, saya punya semangat, saya punya tenaga, saya punya talenta di situ. Tapi saya lihat nih bahaya, rumah tangga saya bisa kacau saudara. Karena saya sangat dominan. Ini yang Paulus maksudkan tuh yang kayak gitu saudara. Jadi perempuan, walaupun kamu punya segudang talenta, tapi di tengah-tengah perkumpulan jemaat, kalau suami suruh apa, dia yang punya otoritas atas kamu. Gitu loh. Jadi antara suami dan istri di tengah-tengah jemaat, tujuannya apa?
supaya tertib, teratur, karena Roh Kudus itu tertib. Bayangin, kalau sampai suatu saat di tengah-tengah pelayanan saya masih menentang Pak Roy. Karena saya merasa saya berkualitas dan saya punya talenta yang hebat. Dan pada saat itu kemungkinan Pak Roy kehilangan kesabaran. Rame kan saudara? Rame suami istri. Jadi kesaksian enggak di antara para jemaat? Jadi batu sandungan saudara. Itu yang Paulus maksudkan, bahkan kalau mereka punya pertanyaan di rumah. Gitu ya. Istilahnya kalau aku enggak setuju dengan pendapat suamiku, ke rumah tanya suaminya. Jangan rame gitu loh. Terus 1 Timotius 2 ayat 11-12. Ini juga perempuan yang dimaksud adalah wife. Jadi kata perempuan dalam bahasa Yunani itu ada 2 jenis. Ada satu perempuan pada umumnya dan yang kedua perempuan sebagai istri. Dan di sini yang disebutkan adalah perempuan dalam fungsinya sebagai istri. Dan dikatakan apa? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar untuk dan juga tidak mengizinkannya memerintah atas laki-laki. Laki-laki yang dimaksud apa? Bahasa Inggrisnya a man, bukan every man, bukan the man, bukan a man. Artinya satu orang laki-laki yang menjadi suamimu, kamu harus tunduk. Bahasa aslinya aner, artinya husband. Hendaklah ia berdiam diri. 1 Timotius 3, haruslah suami. Kalau diaken itu dia harus menjadi, dikatakan di sini suami dari satu istri. Maksudnya apa? Next slide. Itu kan yang paling sering dijadikan alasan. Perempuan itu gak boleh ngajar, gak boleh di depan, gak boleh berkhotbah. Kenapa? Karena diaken itu adalah seorang suami dari satu istri. Artinya dia bukan perempuan dong, Bu. Kenapa kok begitu ya Paulus ya? Kenapa Paulus bilang diaken itu adalah suami? Karena pada saat itu saudara, mereka belum lepas dari tradisi itu. Belum bisa benar-benar terlepas dari tradisi yang berabad-abad ada di dalam hidup budaya dan kehidupan mereka secara berkesinambungan setiap hari. Nggak bisa, masih mengedepankan pria. Dan kemudian pada saat itu wanita belum siap jadi diaken. Kenapa? Karena nggak terdidik, bodoh. Jadi makanya Paulus katakan seperti itu. Diaken adalah seorang suami. Tapi bukan berarti sekarang diaken itu semua harus pria. Karena sekarang wanita sudah pada posisinya. Sudah terdidik. Saya ngajar karena saya belajar saudara. Saya nggak berani ngajar kalau saya tidak belajar. Saya nanti ngarahkan saudara kemana-mana. Ini kebenaran firman. Dan ini ya, next slide. Terakhir sebelum kita berdoa, ini kesimpulannya. Yesus memulihkan wanita. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih pelayananmu ajaib luar biasa Tuhan. Kau hebat Yesus. Terima kasih. Kalau bukan karena Yesus, kami nggak tahu Tuhan. Saat ini bagaimana kondisi keadaan para wanita di seluruh muka bumi. Karena dampak dari pelayanan Yesus itu dahsyat Tuhan. Itu membuat kami semua para wanita boleh berada pada posisi kami. Kami ingat beberapa hamba-hamba Tuhan yang besar yang Tuhan pakai seperti Ibu Joyce Meyer, Ibu Suzette Hetting, Ibu Merlin Hickey, Ibu Debbie Bashir. Mereka pada posisi-posisi mereka di dalam tubuh Kristus memberitakan Injil, menyatakan Kristus dan luar biasa ada banyak orang bertobat. Orang mengenal Yesus, terima keselamatan, terima kesembuhan, terima segala yang Yesus sediakan, terima berkat dan kehidupan yang berkelimpahan. Semua karena wanita-wanita pada posisinya. Dan saat ini aku katakan Tuhan, firman-Mu baru saja aku taburkan.
Dan biarlah terjadi pemulihan akan para wanita di tubuh Kristus di tempat ini. Dan kami berdoa juga para pria biar mereka mau bergandengan tangan bersama kami menyadari hal ini. Dan kami sama-sama membangun tubuh Kristus di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami Tuhan memposisikan wanita pada posisi yang Engkau tempatkan mereka ada Tuhan. Sehingga tubuh Kristus itu semakin diperlengkapi sempurna. Menyatakan Injil-Mu sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami melakukan dan menggenapi amanat agung. Karena kami bergandengan tangan. Bukan karena siapa kami. Tapi karena kami bersatu. Sama-sama bersekutu, sama-sama bergandengan tangan. Menempatkan kami pada posisi kami masing-masing di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh juru selamat bagi kami. Haleluya. Yes. Yesus Engkau juru selamatku. Yes. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Yesus Engkau juru selamatku. Benar Tuhan, terima kasih. Oh, kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu mendekap kami Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu pria dan wanita Tuhan. Oh, perlengkapi Tuhan. Bagi engkau para wanita yang mungkin pernah disakiti, pernah mengalami luka, pernah mengalami tekanan oleh karena posisimu sebagai wanita, saat ini ketahuilah bahwa Yesus memulihkanmu, Yesus mendekapmu, Yesus memelukmu, Yesus menempatkan engkau di dalam tubuhnya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Engkau diterima di kerajaan Allah. Engkau terima warisan. Engkau adalah pewaris tahta kasih karunia bersama-sama dengan suamimu, dengan para pria. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau dahsyat. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah Tuhan. Biarlah setiap apa yang ditaburkan hari ini Tuhan Yesus, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami selalu mengingat segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di minggu yang baik ini. Kita persiapkan, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya kami memberi yang terbaik dari apa yang baik Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Engkau adalah baik bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu, kita akan sambil mendengarkan LPG
News Sepekan. Hai saudara, Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bersama saya Tessa, mari kita simak bersama LPG News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Menara Doa LPG Ministry yang diadakan on-site setiap hari Kamis pukul 10 sampai dengan 12 siang. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Bapak Humala di layar Anda. Doa Malam Healing and Blessing setiap Kamis pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari rasakan hadiratnya dan alami mukjizatnya. Setiap Sabtu pagi, kita mengadakan doa devotion pukul 7 pagi, dilaksanakan secara onsite di LPG Ministry Top Floor Plaza, Pondok Gede. Pengumuman bagi LPG Kids, School LPG Kids melalui aplikasi Zoom pukul 5 sore setiap hari Minggu, dan juga ibadah onsite LPG Kids diadakan pukul 9 pagi bersama dengan ibadah raya. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kita melakukan ibadah LPG Kids di ruangan terbuka serta menerapkan protokol kesehatan. Untuk info ke LPG Ministry bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Marudut di nomor yang ada di layar saudara. Ayo bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Puji Tuhan, LPG Ministry juga memiliki program OTA, Orang Tua Asuh, dikhususkan bagi jemaat LPG Ministry. Untuk info selengkapnya, saudara dapat menghubungi Bapak Jeffrey dan Ibu Sri. Ayo bantu kami untuk bisa melayani saudara. Dan tidak kalah penting bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berkomunitas dan olahraga bersama, saudara bisa bergabung bersama kami. Kita bisa bermain badminton bersama, futsal, dan olahraga lainnya. Setiap hari Kamis pukul 6 sore, untuk informasi saudara dapat menghubungi Walker di nomor yang tertera di layar saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, diakonia, dan buah sulung, untuk informasi sebagai berikut. Untuk semua informasi tentang LPG Ministry, saudara bisa melihatnya di media sosial LPG Ministry, Facebook, Instagram, atau YouTube melalui LPG News. Berakhirlah LPG News minggu ini. Tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. God bless you. Puji nama Tuhan, saudaraku saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kali ini. Kita akan menerima berkat dari hamba Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Katakan lagi, segala pujian dan syukur bagimu. kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan saat ini karena kehadiran-Mu, karena firman-Mu begitu spesialis bagi kami saat ini Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, mengajar kami, menegur kami, membimbing kami, memberkati kami, memelihara hidup kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gembala kamu, Ibu Imelda Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa di ibadah pertama pada saat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pengurapan, hikmat, marifat dari surga, tambahkan kepada hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba menyampaikan firman Tuhan, firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu menjadi rema bagi setiap telinga mendengarkannya. Tetapi juga hanya bukan pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami akan sudah ibadah kami saat ini Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami. Dalam minggu ini Tuhan kami akan beraktivitas, kami akan berkarya, kami akan lakukan pekerjaan kami. Kami akan lakukan pekerjaan dengan tangan kami. Apapun yang boleh kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Berkati Tuhan. Untuk kepujian, kehormatan, keagungan, kemasyuran Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama kami saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk gembala kami Pak Roy yang tidak bersama kami saat ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani saat ini Tuhan. Oh, permintaan kami yang sama, urapan, marifat daripada Tuhan, tambahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini Bapa, kami percaya Engkau akan menuntun dia, memberkati dia Tuhan, sehingga penggembalaan di tempat ini Tuhan akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih saudaraku salam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat, memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Perlindungan, pertolongan, pengajaran, bahkan penghiburan yang sempurna daripada Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, kekal selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah pertama pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan bertemu kembali di minggu mendatang dengan sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan.